satu ekor, pokoknya ngikutin kepalanya aja. Habis akikah baru namanya i'dar. Inilah acara kita. Apa tuh i'dar? Ketika bayi laki-laki dikhitan, itulah walimahnya, namanya walimatul i'dar namanya. Bahasa kita ini mu'arrab, namanya walimatul khitan. Ini kita punya bahasa. Artinya negeri kita dalam dunia Islam enggak dikenal walimatul khitan, adanya i'dar. Cuman kalau kita nulis i'dar, orang kampung kita tak ngerti. Udah yang penting ngerti aja apa kita begitu. Khitan ini saudara adalah salah satu syariat minas syara'i'il qadimah. Khitan itu adalah ajaran yang kategorinya termasuk ajaran-ajaran kuno. Syar'u man qablana halis syar'u lana. Dalam usul fiqh itu Jamul Jawami' begitu. Apakah syariat orang dulu menjadi bagian syariat kita? Fi khilafun bainal ulama. Bila ditetapkan oleh Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi bagian syariat kita. Maka khitan ini adalah bukan ajaran baru, tapi ajaran yang sangat tua. Kurang lebih 18 abad sebelum Masehi, itu ada hamba Allah namanya Ibrahim alaihi salam. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim inilah muncul ajaran khitan. Dan dalam surat An-Nahl Allah berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifah." Kemudian kami berikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad. Anittabi', an di sini bukan an masdariyah tapi an tafsiriyah. Isi wahyunya an yang bahasa Indonesianya ×2. Apa isi wahyunya? Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Di antara ajarannya adalah khitan. Ini ajaran khitan, ajaran tua hadirin sekalian, dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis, awwalu man ikhtatana Ibrahimul Khalilu wa umruhu idzaka thamani wa kana umru idzaka thamanina sanatan wa kana bil qutub. Mula-mula manusia yang sunat itu Nabi Ibrahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi Ibrahim tidak ada khitan. Sejak Nabi Ibrahim ini mulai ada khitan. Bahkan dijelaskan oleh Nabi, umurnya Nabi Ibrahim waktu sunat umur 80 tahun. Siapa yang bilang alot itu? Emang perintahnya datangnya waktu umur 80. Nabi Ibrahim umur 80 tahun datang perintah itu. Wa kana bil qudum, pakai kapak. Coba jangan dibayangin, tuh pakai kampak, jepret. Itu Nabi Ibrahim. Kala itu dalam riwayat dijelaskan menjerit Nabi Ibrahim, sakit. Ternyata sunat itu siapapun dia, biar kata Nabi, nangis juga. Tapi biar kata khitan ini sakit, kalaulah yang hadir ada ibu-ibu, biar kita jelas. Sakitnya orang khitan sama sakitnya perempuan melahirkan, hasil penelitiannya lebih sakit khitan dibanding perempuan melahirkan. Sebab saya temukan ada perempuan waktu ngelahirin anak pertama menjerit, dia nangis. Saya kapok, 4 bulan lagi hamil.
Itu menunjukkan nggak sakit, saudara. Tapi saya belum pernah dengar, barangkali ada di Kebon Jeruk orang yang pengen khitan lagi. Ada nggak? Nggak ada. Kapok tuh. Jadi sakitnya jauh lebih parah daripada hamil, melahirkan. Tandanya perempuan katanya kapok, gendut lah, sampai punya anak 7. Katanya kapok, berarti sakitnya nggak parah tuh, Ustaz Zain. Kagak. Tapi kalau khitan, saya nggak paham, barangkali di Kebon Jeruk ada yang bilang kapok pengen khitan lagi. Yang hadir pengen khitan lagi nggak? Iya, marhaba. Begitu, silakan saja. Umur 80 tahun karena apa Nabi Ibrahim? Karena datang perintahnya saat umur segitu. Menjeritlah Nabi Ibrahim, menangis meringis. Allah tanya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, abika alam. Ibrahim, sakitkah sampai kau menjerit? Nabi Ibrahim, naam ya Rab. Ente sih kagak pakai tanya, mestinya alatnya pakai apa begitu, jangan pakai kampak. Ya Allah, buat pohon gede-gede begitu. Kenapa tuh pakai kampak? Kata Nabi Ibrahim, inilah salah satu gelar kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Bilalah Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maqamul kalim duna maqamil khamil. Makamnya daripada orang yang pangkatnya kalimullah itu di bawah pangkatnya orang yang bergelar Khalilullah. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa adanya di langit ke-6, Nabi Ibrahim adanya di langit ke-7. Ini menunjukkan berbicara antara maqamul kalim wa maqamul khalil farqun baunun. Perbedaan. Sementara Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam makamnya maqamul mahabbah, yang dapat gelar Habibur Rahman hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gelarnya Habibur Rahman itu di atas Kalimur Rahman, di atas Khalilur Rahman. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menjerit waktu dihitan. Kata Allah, sakitkah Ibrahim? Ya sakit. Anda enggak pakai tanya alatnya pakai apa? Kata Nabi Ibrahim, ya Rob, saya ini kalau kau sudah perintahkan enggak pakai lama, pengennya buru-buru ngerjain. Karena yang ada waktu itu kampak, ya maka digunakanlah alatnya kampak. Untung kagak kena palanya. Coba itu kalau sampai kena, nggak ada palanya, repot sudah. Habis modal. Maka alhamdulillah masih ada. Bayangin katanya, jangan dibayang. Itu begitu. Teruslah teknologi itu berkembang. Dari kampak, karena kita orang masih primitif, orang dulu pakai sembilu sudah. Belakangan lagi bengkong datu menggunakannya alatnya. Belakangan pakai silet juga. Sampailah banyak metode-metode tentang khitan. Inilah al-alam mutaghayyir. Perubahan daripada kehidupan ini, saudara. Maka dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam terus semua nabi sampailah umat akhir zaman semuanya dikhitan. Tidak ada yang tidak dikhitan. Ada yang dikhitan oleh Allah seperti Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wulida maktunan maktu'as surah, begitu dalam kitab Maulid. Nabi mu lahir udah dikhitan.
Jadi tidak ada khitan, udah langsung sudah begitu. Ini keistimewaan daripada Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka mau laki mau perempuan wajib khitan. Maka hukum khitan ini kata Nabi, man aslama falyakhtatin. Siapa orang yang beragama Islam maka wajib khitan. Apa dia laki, apa dia perempuan. Demikian di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, wajib perempuan khitan, laki juga khitan. Bahkan Rasulullah SAW mendidik sahabat perempuan namanya Ummu Atiyah. Ini spesialis khitan perempuan. Dididik tuh caranya oleh Nabi detail sekali. Kenapa kemudian WHO itu melarang khitan sampai para bidan-bidan itu tidak mau mengkhitan anak perempuan? Ini karena kesalahan riset. Mengadakan risetnya di Afrika yang tidak ada tuntunan agama. Jadi khitannya enggak pakai rumus agama. Sedang perempuan itu kalau salah khitan dalam-dalam dibuangnya, itu bakal nyiksa amal laki-laki. Seksnya rendah. Itu begitu. Maka kemudian inilah yang menyebabkan khitan dilarang. Di kita punya negeri juga begitu. Padahal khitan ini bagus untuk menstabilkan emosi perempuan. Perempuan tuh beda sama laki. Laki tuh rambutnya pendek, akalnya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek. Girang nangis, susah nangis. Lihat dia waktu nikah, nangis. Padahal gembira, cerai nangis juga. Emang ilmunya nangis. Itu perempuan. Nah, oleh karena itu distabilkan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam antara emosinya dengan khitan. Yang dikhitan perempuan itu apa ya, bahasa kebun jeruknya, cengger jagonya. Tahu cengger jago? Kayak begitu Bang Mukhlis, tahu cengger jago? Iya kayak begitu. Cuman nih mohon maaf, saya sekalian nerangin biar nggak apa-apa, vulgar dikata nih jorok, nggak apa-apa mau lagi bab jorok. Jadi yang lebihnya tuh dari cengger jago ini kayak pengen lihat-lihat juga, boleh lihat. Jadi kalau lebihnya ini aja nih yang dipotong, lebihnya. Bila perempuan tuh terlahirnya sudah tidak lebih, nggak usah pakai pura-pura doang, lewatin aja pisaunya. Tapi kalau ngambilnya dalam, maka seksnya rendah, berat sama lakinya. Kalau dia tidak dikhitan bahaya, seks mania. Maka muncul itu di barat, ada yang demen dengan anjing, ada yang poliandri, 2 laki 3 laki. Itu penyebab utamanya tidak khitan. Kenapa itu dilarang kita khitan? Perempuan ini, dibalik itu larangan, ada ajaran dan misi terselubung untuk mendidik perempuan muslim untuk menjadi pelacur. Maka muslim wajib khitan, mau dia laki mau dia perempuan. Itu diajarkan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari umur berapa orang kudu dikhitan? Bila Amalia Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam umur 8 hari. Baik itu umur 8 hari, seminggunya hari lahir nggak dihitung. Jadi 7 ditambah plus 1 jadi 8. Kalau akekah 7 hari itu hari lahirnya dihitung, begitu. Jadi umur 8 hari lah khitan orang laki. Umur 8 hari. Dengan menghitung hari lahir. Jadi 8, hari lahir nggak usah dihitung, tambah 7 jadi 8. Ini Nabi mengkhitan Sayyidina Hasan, mengkhitan Sayyidina Husain umur 8 hari. Ini khitan.
Dan ini diamalkan oleh muslim di Pasundan, di Cianjur. Saya nggak paham di Kebun Jeruk ada adatnya 8 hari. Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Tak, belum ada. Umur 8 hari. Itu Rasulullah. Dan para sahabat Nabi semuanya khitannya umur 8 hari. Makanya mereka cerdas. Itu begitu. Yang kita kayak model begini nih di daerah Cianjur, daerah Tasik, itu ada. Diamalin ini. Kalau di daerah sini nggak ada, di Serang juga nggak ada. 8 hari itu nggak ada. Padahal ini cakep. Sebab makin kecil itu di khitan makin bagus. Teori dokter, karena jamaah majelis ini puluhan yang dokter spesialis, termasuk dokter umum. Saya padu padankan ajaran agama tuh, kami tanya mereka. Ini Nabi nyuruhnya 8 hari bagaimana Pak Dokter? Itu kalau 8 hari enak Kiai. Sembuh sendiri, nggak perlu diobatin apa kek. Juga selamat. Bayi kagak ngamuk, mau jalan kagak bisa. Nggak perlu takut dimakan jago, kan suka digigit lari-lari. Nggak perlu direndam di bak, kan zaman kecil itu rendam di bak. Itu nggak perlu, wong masih bayi. Itu kalau udah dipotong rapat dan cantik sendiri, beneran. Ini dokter-dokter kita mengakui semuanya. Apa yang dilakukan oleh Habibun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam 8 hari. Enggak ngamuk kalau 8 hari. Umurnya tuh enak. Enggak kayak di sebagian daerah kaum muslimin di sebagian Jawa. Itu kita nunggu gede-gede udah SMA dihitan. Itu dipegang dokter udah ngamuk duluan. Karena udah kelewat gede. Begitu. Itu begitu. Udah gede ya. Mentok hitan tuh umur 7 tahun. Bahayanya saudara, ini kisah nyata saya mau dongengin dari apa yang ulama tulis. Ada kasus nyata. Kalau nggak dihitan makin gede, nih kencing ini nempel di kulup itu jadi kanker. Ada orang sampai gede nggak hitan, ada nggak mau hitan. Muslim. Ujungnya apa nih? Ujungnya pas udah senja di usia 50 tahunan melepuh dakarnya. Itu melepuh. Sekarang sih saya udah hampir ya 15 tahun saya nggak ngalamin nih orang. Tapi saya pernah ketemu. Apa ya? Membubuk dia punya dakar. Waktu itu saya ketemu tuh udah habis 400 juta untuk ngobatin gara-gara enggak hitan. Waktu itu 15 tahunan ada. Saya terakhir ketemu, tinggalnya di Depok nih, enggak hitan. Sampai 400 juta. Maka timbul pertanyaan, mau nggak teman-teman Kebun Jeruk nih dibagi duit sama 400 juta nggak punya itu? Mau nggak? Mau. Allah, mahal harganya. Itu gara-gara nggak hitam, kanker saudara. Nggak hitam. Itu nyelip di kulup itu. Maka dia mesti dibuang. Diapain itu kulup? Nah kalau kajian fikih, kalau masih nempel, nyetrum saudara. Kita pegang wudunya batal. Kalau masih nempel. Kalau udah putus ya kagak. Karena yang dipegang bukan dakar, namanya kulup. Kulup itu bahasa Arab, aklaf orangnya. Ini penutup. Itu begitu. Digimanain ini kulup? Ditanam. Jangan ditaruh di kelapa muda. Ada kayak begitu tuh. Itu kulupnya terkelapa muda, tambah mekeset dia. Begitu. Ditanam ajaran dari apa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Organ tubuh yang terpisah dari kita punya badan itu kudu ditanam. Apa saja, termasuk orang yang kena gula amputasi, itu kakinya digimanain dia? Ditanam, bungkus tanam aja. Apa mesti ditosiga? Enggak mesti, depan rumah boleh. Yang penting ditanam.
orhan tubuh kudu ditanam. Ditahlilin nggak? Lah nggak usah, orangnya masih hidup. Itu bisa wafat dia. Jadi don kalau ditahlilin. Udah kaki aja ditanam. Kalau lah yang punya kaki ini wafat sebulan berikutnya, nggak perlu disatukan. Biarin aja itu di situ, dia di mana, nggak apa-apa. Ntar itu urusan Allah nanti. Itu aturan daripada agamanya. Berbicara ini kulub, saudara. Nah, khitan ini bukan ajaran baru, ajaran yang sangat tua. Semuanya kudu khitan. Maka hukum khitan itu adalah wajib. Berdosa kalau kita tidak khitan, saudara. Namun kalau di luar madhab Syafi'i adalah madhab Abu Hanifah, buat perempuan takrimah, hanya penghormatan saja. Jadi barangkali bisa terbela dengan perempuan yang tidak khitan. Cuman bakal dia masih muda, sudah binal dia kalau nggak khitan. Ini ajaran Nabi itu amat sangat luar biasa. Hadirin sekalian, namun pada malam hari ini kami tidak mau bagaimana ini khitan ini hikmatut tasyrik yang panjangnya. Tapi alangkah lebih baiknya pada malam hari ini kita mengambil hikmah daripada waladunal makhtun Abdurrahman As-Sudais ini, saudara. Sebab ada hadis yang masyhur di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah riwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Begitu juga di dalam Musnad Asy-Syihab. Imam Al-Qudai tuliskan juga hadis. Hadisnya masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Kata Nabi, menuntut ilmu itu hukumnya amat sangat wajib atas semua muslim, apalagi atau perempuan. Ini dalam hadis yang masyhur ini, hadirin, kita disuruh oleh agama untuk menuntut ilmu. Bahasa kampungnya ngaji, untuk ngaji. Nabi nggak menyebutkan gurunya siapa. Enggak menyebutkan dalam hadis ini. Dalam hadis ini menerangkan hukum pokoknya ngaji wajib aja dah. Gurunya siapa? Enggak disebutkan. Bisa jadi ini anak kita yang di khitan ini, Abdurrahman As-Sudais ini adalah kita malam hari ini layak kita jadikan guru, saudara. Kita ambil ibrah dari anak yang di khitan ini untuk menjadi kehidupan kita lebih baik dalam hari-hari kita. Sebab pada anak kecil itu banyak sekali akhlak mulia yang penting dan perlu kita contoh sebagai orang yang dewasa. Sufi besar dari Mesir, lahir di Mesir, gede di Mesir, tua di Mesir, wafat di Mesir, dengan jumlah karya kitab 600 karya, dengan berbagai disiplin ilmu. Wafat tahun 911 Hijriah. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tidak jauh dah tuh makamnya dari Masjid Al-Azhar tuh. Enggak jauh, tapi masuk gang. Kalau kita ke Imam Suyuti tidak bisa dengan bis, nggak bisa. Kudu masuk jalan kayak trotoar MHT begitu. Kalau Imam Syafi'i bisa. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam salah satu kitab, di kitab ini yang masyhur kitab beliau Lubabul Hadis yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanqihul Qaul, ada tafsir Jalalain, ada Jami'us Shaghir. Itu yang masyhur di kitab. Dari 600 karya yang dituliskan oleh Imam Suyuti. Di dalam salah satu kitab beliau namanya Husnul Muhadarah, kitab tentang sejarah-sejarah Mesir dan Kairo.
termasuk raja dan kaum muslimin, ulama-ulama besarnya, beliau tuliskan di dalam kitab tersebut, kata beliau, khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lasaru awliya. Kata Imam Suyuti, ada 5 akhlak mulia yang ada pada bocah semacam Abdurrahman As-Sudais yang di khitan ini. Yang 5 akhlak baik ini andai diamalin sama kita orang gede bersama Allah, maka kita dicintai dan didemenin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bocah itu hadirin, ada banyak akhlak mulianya yang kalau kita amalin, kita contoh, maka kita ini tinggi derajatnya di mata Allah. Inilah yang kemudian malam hari ini saya lebih senang mengambil sisi filsafat khitan dari anak yang kita khitan. Tidak menerangkan hikmatut tasyri', bagaimana khitan itu sampai menjadi ajaran dan hikmah yang besarnya. Saudara sekalian, akhlak bocah itu bagus-bagus. Sampai Nabi mengancam begini, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk umat kami yang terbaik bila tidak sayang kepada bocah. Kenapa kita disuruh ada rahmah kepada bocah? Sebab akhlak mulianya banyak banget. Imam Suyuti bilang 5 aja bila diamalin, maka kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah udah demen sama kita, jangankan yang kita minta, yang kagak kita minta dikasih karena demen. Beda kalau gedek, enggak minta aja kagak dikasih. Kalau gedek, Allah demen, itu dikasih apa aja. Jadi ada 5 perilaku utamanya pada bocah ini. Bila kita yang dewasa ngamalin, maka kita didemenin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata Imam Suyuti rahimahullah rahmatal abrar, kanu la yahtammuna birrizqi. Bocah itu tidak pernah pusing hidupnya mikirin rezeki. Tuh bocah. Bocah tuh nggak pernah pusing mikirin duit, nggak pernah. Mau pandemi sampai kiamat ke masa bodoh. Tuh bocah. Begitu mau yang bayaran sekolah mahal ke masa bodoh. Mau likuran Ramadan, kurang juga 3 hari lebaran, punya baju kayak kagak, biasa aja. Bocah tuh nggak ada yang namanya bocah tuh pusing. Hidupnya happy. Dunia paling happy dunia anak-anak. Kenapa mereka itu tidak pusing? Karena mereka yakin ada yang mikir. Ada yang mikir. Ini bocah memiliki akhlak mulia, namanya al-yaqinu billahi azza wa jalla. Bocah tuh memiliki keyakinan yang mantap. Bocah tuh udah girang aja di hidupnya. Bocah tuh bahagia. Corona begini, stres nggak bocah? Kagak. Begitu. Kagak. Bagaimana makan saya, bagaimana minum saya, jalan nggak bisa, nyari duit nggak ngerti. Enggak. Kenapa? Dia yakin ada yang ngurusin. Yakin bila Allah ciptakan perut, Allah bertanggung jawab dengan isi-isinya. Itu bocah.
Maka dalam hal ini Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya beliau menyatakan, arih nafsaka anit tadbir fama qama anka ghairuka lam takum anta li nafsik. Kata Ibnu Athaillah, istirahatkan pikiran dan hatimu daripada ngatur-ngatur Allah. Jangan banyak berencana begini begitu, begini begitu. Sebab apa yang telah diurus oleh orang lain, Anda tahu saya ikut campur, bantu-bantu ngurus. Rizki dijamin nama Allah. Maka bayi itu saudara nggak pernah puyeng bagaimana kalau saya pup cebok, bagaimana jalan, nggak bisa. Kalau saya lapar bagaimana, enggak, yakin ada yang mikirin. Bila kita contoh ini, maka hidup kita bakalan tenang seperti bocah. Bila kita menganggap seperti bocah, kata kita, iya wajar aja bocah nggak puyeng, wong ada babaknya. Lah, kenapa kita enggak ambil hikmah? Kenapa kita mesti puyeng? Kan ada Allah yang lebih sayang dari baba kita. Bila ini ada dalam hati kita, tenang hidup kita. Bocah tenang. Begitu. Mau dia corona masuk kagak, bayaran mau tetap aja bayaran. Ada nggak begitu tuh? Gitu. Tenang aja. Kenapa? Ada yang ngurusin. Bila kita memiliki ini, ketenangan karena Allah pikirin kita, maka hidup kita jadi tenang dalam hidup kita. Lawong ayam saudara, anak 8, anaknya kecil-kecil. Namanya apa bahasa kebun jeruknya tuh anak ayam itu? Pitik. 8 itu pitiknya itu. Kalau orang punya anak 8, banyak apa dikit? Banyak. Nih 8 anaknya. Mana ya Allah kontrakan ora punya, tempat dagang di Arjuna Selatan nggak punya. Tuh ayam. Ijazah nggak ada. Begitu. Kantor tempat kerja nggak ada. Mana lakinya si boy kagak ngopenin, nyari babon-babon lain, gedein anak 8, tenang dia. Bisa anaknya pada sukses jadi babon-babon lain. Masa kita yang ada Allah, kita bingung. Ini bermasalah pada kita punya al-yaqinu billahi azza wa jalla. Hayat aja mantap. Bocah mantapnya sama Allah. Karena kemantapan si bocah ini al-yaqinu billah, maka Nabi menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umat kami yang baik yang tidak sayang sama bocah, sebab akhlaknya baik. Ada bocah di masjid berisik bang, kita udah gondok banget pengen marah ya. Berisik amat, jangan diomelin. Tuh bocah habis bengal. Kita harus nanya sama yang tua-tua, kita waktu seumur begitu bagaimana? Kata yang tua, lebih parah lu mah kecilnya. Sekarang aja udah main ke majelis, udah rada bayan begitu. Ya Allah kecilnya, boleh tanya sama tetangga-tangganya yang tua. Benar enggak? Ya Allah. Jadi kita kalau lihat bocah kayak begitu, kita ngukur diri, ya Allah. Bagaimana? Begitu kita seumur begitu, lebih parah. Dia mau udah bisa segala macem, nah kita masih nyolong jambu mulu waktu itu. Alhamdulillah ya Allah. Ini mah cuman berisik doang di masjid. Daripada dia kita omelin main ke masjid, ntar gede nggak demen masjid, repot. Begitu, repot. Ini salah kita di dalam metode kalau begitu. Maka bocah itu saudara memiliki al-yaqinu billah.
Bila kita ini ada dalam diri kita, tenang. Uang toh di dalam zaman kayak begini nih, pandemi udah tahunan ini saudara. Kalau mau disadari masih banyak lutuf-lutuf Allah yang diberikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih hidup, sampai detik ini kita masih sehat, sampai detik ini kita masih makan. Bukan sekali, 3 kali makan. Begitu. Itu belum termasuk bakso, mie ayam, batagor, kelapa muda, es kelapa. Iya, belum masuk. Coba itu. Terus kita mau nyalain Allah apa? Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, man dhanna infika lutfihi an qadarih fadzalika liqusuri nazar. Siapa orang punya pikiran tidak ada kasih sayang Allah dalam takdir yang menimpa sekarang ini, itu karena kurang pemahaman dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bocah ini saudara, ada akhlak baik namanya al-yaqinu billah yang harus kita miliki oleh kita orang dewasa. Tapi Rami sampai jam berapa izin RT-nya ini? Udah jam berapa itu? Kayaknya tanggal 11. Oh udah ya. Oh ya udah. Ya ada 1 aja dah. Yang 4 nanti aja. Hah? Nyusul aja ya. Begitu. Ini salah satu pentingnya kita ngaji bocah. Memiliki keyakinan Allah openin kita. Lallahu subhanahu wa ta'ala arhamu bi ibadihi minal walid ila waladihi. Demi sesungguhnya Allah itu sayang kepada kita, lebih sayang dibanding orang tua kepada anaknya. Allah sayang sama kita. Kitanya aja kurang berbalas sayang kepada Allah. Yang ada mengadukan Allah, mengkeluhkan Allah, menjelek-jelekkan Allah di mata makhluknya. Padahal cara yang terbaik mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, tidak kepada makhluknya. Sehingga saudara, semacam corona kayak begini, jujur virus itu makhluk. Jangan sampai otak kita diisi sama makhluk semacam virus, takutnya luar biasa, tapi sama penciptanya Allah Jalla wa'ala kurang ada di otak kita. Dan ini yang membuat kita hidup stres, berjalan laksana sapi yang buta yang tidak menentu jalan. Maka ambillah hikmah ini, kita harus memiliki al-yaqinu billahi azza wa jal, sehingga kehidupan kita akan jauh lebih tenang dan lebih mantap adanya. Mudah-mudahan sekelumit ini dari apa yang disampaikan dan Allah mudahkan untuk menyampaikannya ada nilai manfaat buat kita bersama. Sekali lagi kita baca Fatihah untuk waladunal mahtun Abdurrahman As-Sudaisi yang dihitan. Kapan